Istriku selingkuh dengan bos kantorku. Pagi itu, aku baru saja kembali dari rapat besar di luar kota. Perasaan lelah dan bosan mengiringi langkahku saat aku memasuki rumah. Namun, suasana yang kutemui tidak seperti biasanya. Rumah yang biasanya ramai dengan suara anak-anak dan tawa istriku, kini terasa hening. Ada apa ya? Pikirku. Dengan langkah perlahan, aku mencari istriku di ruang keluarga. Tidak ada. Aku menuju ke kamar tidur. Kamar itu sepi, hanya tercium aroma parfum yang familiar. Lalu aku melihat sesuatu yang mengganggu. Sebuah foto tergeletak di meja samping tempat tidur. Foto itu memperlihatkan istriku sedang tersenyum dengan seorang pria. Pria itu adalah bosku, Dimas. Aku membeku sejenak. Kepalaku berdenyut. Aku mengenal Dimas sangat baik. Dia adalah orang yang sering menghubungiku untuk urusan pekerjaan. Tetapi mengapa dia ada di foto ini bersama istriku? Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk berbicara dengan istriku. Saat dia pulang, aku menunggunya di ruang tamu. Wajahnya tampak cemas saat melihatku duduk di sana, menatapnya tajam. "Sayang, ada yang ingin kubicarakan," kataku dengan suara yang bergetar. Istriku duduk di sampingku, mencoba tersenyum, tetapi aku bisa melihat ketegangan di matanya. Aku mengeluarkan foto itu dan meletakkannya di meja. "Apa ini?" tanyaku. Suaraku agak serak. Istriku terdiam sejenak. Dia menunduk, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku, aku tidak tahu harus mulai dari mana. "Jadi benar kan? Kamu selingkuh dengan Dimas?" Aku bertanya lagi, kali ini lebih keras. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ini bukan yang kamu pikirkan. Dimas dan aku hanya berbicara soal pekerjaan." Tapi, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa ada yang berbeda. Aku merasa kesakitan mendengar itu, namun aku mencoba untuk tetap tenang. "Berarti, kamu tidak hanya berselingkuh dengan Dimas, tapi juga berbohong padaku." "Aku tahu ini salah," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Gadis kecil, tapi aku merasa kamu tidak lagi peduli padaku. Kamu lebih fokus pada pekerjaanmu daripada keluarga." Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Aku merasa tak tahu harus berkata apa. Ternyata, selama ini aku terlalu sibuk dengan pekerjaan, melupakan betapa pentingnya hubungan kami. Aku memandangnya, melihat air mata yang mulai mengalir di pipinya. Tapi kenapa tidak mengungkapkannya? Kenapa harus dengan cara ini? Aku bertanya, hatiku bergejolak. Dia menangis lebih keras sekarang, berusaha meraih tanganku. "Aku takut kamu tidak akan mengerti. Aku ingin kita bahagia, tapi aku merasa kesepian. Aku minta maaf." Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ada perasaan marah, kecewa, dan bahkan sedikit cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi di sisi lain, aku tahu kami masih bisa memperbaiki semuanya jika kami berdua mau berusaha. "Dimas, bos kantorku, itu memang salah. Tapi kita harus bicara lebih banyak tentang apa yang terjadi dalam hubungan kita. Kita harus mencari jalan keluar, jangan lari dari masalah ini," kataku akhirnya. Istriku menatapku dengan penuh harap. Aku mengangguk pelan. Kami berdua tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, tapi ini adalah langkah pertama untuk memperbaiki semuanya. Lanjutan, istriku selingkuh dengan bos kantorku. Setelah percakapan itu, aku merasa seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, aku merasa terkhianati dan marah karena istriku selingkuh dengan Dimas, bos kantorku. Namun, di sisi lain, aku masih mencintainya. Aku merasa ada yang hilang dalam hubungan kami, dan aku mulai menyadari bahwa aku juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkannya. Beberapa hari kemudian, kami sepakat untuk mencari solusi bersama. Istriku dan aku mulai berbicara lebih sering, mencoba membuka diri satu sama lain. Kami berdua berusaha saling mendengarkan, meskipun masih ada rasa sakit dan kebingungannya. Namun, hubungan kami semakin memburuk saat aku kembali ke kantor. Setiap kali aku bertemu Dimas, ada perasaan cemas yang menyelimutiku. Dia adalah bosku, dan sekarang dia juga bagian dari masalah dalam hidupku. Aku mencoba untuk tetap profesional, tetapi setiap pertemuan terasa seperti tegang. Aku merasa bahwa Dimas tahu aku mulai curiga terhadapnya. Suatu sore, aku tidak bisa menahan rasa penasaran dan cemas yang terus menggangguku. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Dimas secara langsung untuk mencari kejelasan. Aku menunggu setelah jam kerja selesai dan menghampirinya di ruang kerjanya. "Dimas, kita perlu bicara," kataku dengan suara rendah tetapi tegas. Dia mengangkat wajahnya dari laptopnya, terlihat sedikit terkejut, tetapi juga tidak begitu terkejut. "Ada apa? Apa ada masalah dengan pekerjaan?" Aku menggelengkan kepala. "Ini bukan tentang pekerjaan, ini tentang kamu dan istriku." Matanya langsung berubah. Ada raut kecanggungan di wajahnya, tetapi dia tidak langsung menghindar. "Aku?
Aku tidak tahu apa yang kamu dengar, tapi tidak ada yang seperti itu. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku tahu kamu punya hubungan dengan istriku. Aku tahu kalian berdua telah berhubungan lebih dari sekadar pekerjaan. Dimas terdiam beberapa detik, menatapku dengan ragu, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak berniat membuatmu terluka. Memang ada yang lebih antara aku dan istrimu, tapi itu terjadi setelah dia merasa kesepian. Kami saling berbicara dan aku tidak bisa menghindari perasaan itu. Aku merasa cemas dan marah, tapi aku mencoba tetap tenang. Jadi kamu tahu apa yang kamu lakukan salah, kan? Kamu masih bisa berhenti sebelum ini menjadi lebih buruk, Dimas. Dia menghela napas panjang. Aku sudah mencoba, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang ada. Aku minta maaf. Aku tidak ingin ini merusak apa yang kita miliki di kantor. Jika itu membuatmu marah, aku akan mundur. Aku merasa ada sedikit kelegaan mendengar kata-katanya. Mundur? Itu lebih baik. Tapi aku juga akan berbicara dengan istriku. Kami harus menyelesaikan ini bersama. Aku meninggalkan ruangannya dengan perasaan yang campur aduk. Rasa marah masih ada, tetapi aku merasa sedikit lega karena setidaknya Dimas mengakui kesalahannya. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku dan istriku mulai lebih intens membicarakan hubungan kami. Kami mengikuti konseling pernikahan untuk membantu mengatasi perasaan yang belum terungkap. Proses itu sulit, penuh air mata dan penyesalan. Tetapi kami berdua berkomitmen untuk memperbaiki semuanya. Aku tidak tahu bagaimana masa depan kami akan berjalan. Tetapi satu hal yang aku yakin, kami harus saling berjuang untuk menyembuhkan luka-luka ini. Tidak ada jalan pintas untuk memperbaiki hubungan yang rusak, tetapi kami siap untuk mencoba. Di sisi lain, Dimas memutuskan untuk tidak lagi menghubungi istriku. Dia memilih untuk tetap menjaga jarak, menyadari bahwa dia telah melampaui batas yang tidak seharusnya dia lewati. Meskipun masih ada banyak hal yang harus diperbaiki, aku merasa ada harapan. Kami, istriku dan aku, mungkin telah melalui ujian terbesar dalam pernikahan kami, tetapi aku masih mencintainya. Dan jika kami bisa melewati ini, mungkin kami bisa menjadi lebih kuat bersama. Lanjutan, istriku selingkuh dengan bos kantorku. Beberapa bulan berlalu sejak peristiwa itu. Kami berdua telah berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki hubungan kami, meskipun ada banyak luka yang belum sepenuhnya sembuh. Istriku dan aku mulai lebih sering berbicara tentang perasaan kami, tetapi rasa cemas dan ketidakpercayaan yang muncul akibat perselingkuhannya tidak mudah hilang. Aku masih ingat malam itu saat aku pulang kerja dan melihat istriku duduk di meja makan, wajahnya penuh dengan kebingungan. Matanya merah seperti baru saja menangis. Aku merasa takut ada yang salah lagi. Sayang, ada apa? Kenapa kamu menangis? Tanyaku dengan khawatir. Dia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku harus memberitahumu sesuatu. Aku duduk di sebelahnya, mencoba untuk tidak terlihat terlalu cemas. Apa itu? Kamu bisa bilang apapun padaku. Dia menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Aku rasa aku harus pergi dari sini. Pergi dari kamu. Kata-kata itu membuat hatiku tercekat. Aku merasa seolah dunia tiba-tiba berhenti berputar. Apa maksudmu? Kenapa? Dia menunduk, tangannya menggenggam erat gelas di depan. Aku tahu aku sudah melukai kamu, dan aku tahu kamu berusaha untuk memaafkan aku. Tapi aku merasa kita sudah terlalu jauh dari apa yang kita dulu punya. Aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah ini setiap hari. Aku merasa kesedihan yang mendalam, tetapi di satu sisi, aku juga merasa kesepian. Kami berdua, meskipun berusaha bersama, masih terjebak dalam bayang-bayang perselingkuhan itu. Aku merasakan perasaan yang tidak terungkapkan, rasa sakit yang datang dari ketidakmampuan untuk kembali ke masa lalu yang sederhana dan bahagia. Tapi kamu mencintaiku kan? Tanyaku, berusaha untuk memastikan. Aku mencintaimu, tapi aku rasa aku tidak bisa menjadi istri yang kamu butuhkan lagi. Jawabnya, suara tenggelam dalam isak tangis. Kata-katanya seperti pisau yang menghujam langsung ke jantungku. Rasanya seperti semuanya hancur dalam sekejap. Aku berusaha keras untuk tidak menangis, untuk tetap tegar, tetapi tidak bisa. Perasaan itu begitu berat, begitu nyata. Aku menatap istriku dengan hati yang penuh kebingungan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku masih ingin kita bersama. Aku tidak tahu jika kita bisa kembali seperti dulu, tapi aku ingin berjuang. Aku ingin memperbaiki ini, meskipun aku tahu itu sulit. Dia menghela napas, wajahnya penuh dengan keraguan. Aku juga ingin kita baik-baik saja, tapi aku takut kita sudah terlalu jauh. Mungkin kita butuh waktu untuk mencari diri kita masing-masing. Kami duduk dalam diam.
Waktu seolah berhenti dan aku tidak tahu harus bagaimana. Apakah ini akhir dari perjalanan kami? Apakah kami sudah tidak bisa kembali ke kebahagiaan yang pernah ada? Beberapa minggu setelah itu, kami memutuskan untuk mengambil jeda sementara. Aku pindah ke apartemen kecil yang tidak jauh dari rumah, sementara istriku tetap tinggal di rumah kami. Kami tidak bercerai, tetapi kami juga tidak hidup bersama. Waktu ini memberi kami kesempatan untuk merenung, untuk menilai kembali kehidupan kami, dan apa yang kami inginkan ke depannya. Aku mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan diri sendiri, mencoba menemukan kembali siapa aku di luar dari peran sebagai suami. Aku berusaha untuk menyembuhkan diriku, meskipun itu bukan proses yang mudah. Di sisi lain, istriku juga mulai mencari cara untuk memperbaiki dirinya, menghadapi rasa bersalah yang terus mengganggunya. Hubungan kami memang tidak bisa kembali seperti semula dalam sekejap. Tetapi kami berdua menyadari bahwa waktu adalah hal yang paling penting. Kami mulai belajar untuk saling memberi ruang, memberi kesempatan bagi masing-masing untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Tidak ada kepastian dalam hidup. Aku tidak tahu apakah kami akan kembali bersama, atau apakah perpisahan ini akan menjadi titik akhir bagi kami. Namun, satu hal yang aku pelajari adalah bahwa cinta itu tidak selalu sempurna. Terkadang, cinta itu membutuhkan waktu, ruang, dan perjuangan untuk bertahan. Lanjutan, istriku selingkuh dengan bos kantorku. Waktu terus berjalan, dan aku mulai merasakan perubahan yang perlahan dalam diriku. Aku kembali fokus pada pekerjaan, mencoba membangun kembali karierku yang sempat terganggu oleh masalah di rumah. Namun, meski aku mencoba untuk tampak tegar, rasa kehilangan dan kebingunganku masih terus menghantui. Suatu hari, ketika aku tengah menyelesaikan beberapa pekerjaan di kantor, Dimas menghampiriku. Aku sempat terkejut melihatnya, karena setelah kejadian itu, kami tidak pernah berbicara banyak. Dia tampak berbeda, lebih serius dan penuh penyesalan. Ada yang perlu dibicarakan? Tanyaku, sedikit menahan diri. Dimas duduk di kursi di hadapanku. Aku tahu ini mungkin tidak pada tempatnya, tapi aku ingin minta maaf sekali lagi. Aku tahu aku telah melukai banyak orang, terutama kamu. Aku sangat menyesal atas semua yang terjadi. Aku menatapnya, merasa cemas tapi juga tidak bisa menghindar. Kamu sudah minta maaf, tapi itu tidak akan mengubah apa yang telah terjadi, Dimas. Dimas mengangguk pelan. Aku tahu, aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku telah memutuskan untuk pindah. Aku akan keluar dari perusahaan ini, jadi kita tidak akan berhubungan lagi. Aku tercengang. Apa? Kenapa? Dia menarik napas panjang. Aku pikir ini yang terbaik. Bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk istrimu. Aku tahu aku tidak punya hak atas apapun, dan aku tidak ingin menjadi sumber masalah lebih lanjut. Aku merasa lebih baik jika aku pergi dan memberi kalian ruang untuk menyelesaikan semuanya. Aku merasa sedikit lega mendengar itu, meskipun rasa marah dan kecewa masih membekas di hati. Aku tidak tahu harus bilang apa. Terima kasih karena sudah mengakui semuanya. Tapi ini bukan hanya tentang kamu dan aku, ini tentang pernikahanku. Dimas berdiri dan meraih tasnya. Aku mengerti. Semoga kamu dan istrimu bisa menemukan jalan kalian masing-masing. Aku tidak akan mengganggu lagi. Ketika Dimas pergi, aku kembali merasa bingung. Meskipun aku berterima kasih atas keputusan Dimas untuk mundur, kenyataan bahwa istriku pernah terlibat dengannya masih terasa mengganggu. Apakah kami bisa benar-benar melupakan semuanya? Beberapa minggu setelah itu, istriku menghubungiku. Aku sudah mulai merasa sedikit tenang dengan kehidupan yang baru, meski ada perasaan hampa yang terus mengganggu. Kami sepakat untuk bertemu di sebuah kafe, tempat yang cukup netral untuk berbicara. Sayang, katanya setelah kami duduk, aku sudah banyak berpikir. Aku merasa seperti aku kehilangan diri sendiri. Aku tidak bisa terus merasa terjebak dalam masa lalu, dan aku tahu kamu juga tidak bisa. Tapi aku ingin memberikan kita kesempatan lagi. Aku merasa terkejut mendengar kata-katanya. Apa maksudmu? Kamu ingin kita kembali bersama? Dia mengangguk dengan perlahan. Aku tahu itu tidak akan mudah, tapi aku ingin mencoba memperbaiki semuanya. Aku sadar aku telah merusak banyak hal, dan aku ingin bertanggung jawab atas itu. Aku menatapnya, bingung, tetapi juga ingin percaya bahwa dia bisa berubah. Kamu yakin? Kamu yakin kita bisa melalui semua ini? Dia mengangguk lagi. Aku percaya kita bisa. Tapi aku tahu ini bukan soal kata-kata. Ini soal tindakan kita. Kita harus bekerja keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang telah hilang. Kami berbicara lama, mengenang kembali kenangan indah, dan juga menyelesaikan masalah yang belum selesai.
Kami berdua sepakat bahwa pernikahan kami tidak akan mudah diperbaiki hanya dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan dan komitmen yang nyata. Hari-hari berlalu, dan kami mulai memperbaiki hubungan kami. Kami mengikuti terapi pernikahan lebih intens, dan meskipun ada banyak momen sulit, kami mulai melihat tanda-tanda positif. Kepercayaan yang hancur perlahan mulai pulih, meskipun tidak sepenuhnya. Aku masih ragu, masih terluka, tetapi aku ingin mencoba. Kami belajar untuk memberi ruang, memberi waktu untuk masing-masing bertumbuh, dan yang paling penting, belajar untuk saling memaafkan. Kami berdua menyadari bahwa cinta bukan hanya soal kebahagiaan yang sempurna, tapi juga tentang bagaimana kita menghadapinya bersama saat semuanya runtuh. Pada akhirnya, aku tidak tahu apakah kami akan kembali menjadi pasangan yang seperti dulu. Namun aku tahu bahwa kami sedang membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh pengertian. Terkadang, jalan menuju kebahagiaan tidak lurus. Tapi jika kita saling berjuang untuk itu, mungkin ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Lanjutan, istriku selingkuh dengan bos kantorku. Setelah beberapa bulan menjalani terapi pernikahan, aku mulai merasakan ada perbedaan yang nyata dalam hubunganku dengan istriku. Meskipun perjalanan ini terasa panjang dan penuh tantangan, aku bisa melihat bahwa kami berdua mulai saling memahami lebih dalam. Kami berbicara lebih terbuka, mencoba menyembuhkan luka-luka yang dulu tidak pernah kami ungkapkan. Namun, meskipun aku mulai merasa ada kemajuan, ada satu hal yang terus menggangguku. Setiap kali aku berada di kantor, aku tidak bisa menghindari perasaan cemas tentang Dimas. Meskipun dia sudah meninggalkan perusahaan, kenangan tentang perselingkuhannya dengan istriku tetap menghantui pikiran dan hatiku. Suatu pagi, aku memutuskan untuk bertemu dengan seorang teman lama, Andi, yang bekerja di divisi lain di kantor kami. Andi adalah seseorang yang sudah lama menjadi sahabatku, dan aku merasa dia bisa memberiku pandangan yang berbeda tentang situasi ini. Saat kami duduk di sebuah kafe dekat kantor, aku memutuskan untuk berbicara terbuka. Andi, aku merasa kebingungan akhir-akhir ini. Hubunganku dengan istriku agak membaik, tapi aku masih merasa cemas. Terutama setelah Dimas pergi, aku merasa ada yang hilang, seperti aku tidak benar-benar bisa melepaskan apa yang sudah terjadi. Andi menatapku dengan serius. Aku bisa mengerti perasaanmu. Kamu merasa seperti dunia kamu berantakan dan sekarang ada semacam ruang kosong. Tapi kamu tahu, kamu tidak bisa memaksa diri untuk melupakan semuanya dalam sekejap. Kamu harus memberi waktu untuk dirimu dan hubunganmu. Aku mengangguk pelan. Aku tahu itu, tapi aku tidak bisa berhenti berpikir, apa yang akan terjadi jika aku tidak sepenuhnya memaafkan? Bagaimana jika ini tetap menjadi bayangan yang mengganggu kami? Andi menyandarkan punggungnya ke kursi dan menghela napas. Terkadang, hal yang kita anggap sebagai bayangan terbesar itu bisa berubah menjadi bagian dari diri kita yang lebih kuat. Kalau kamu terus melihatnya sebagai luka, kamu tidak akan bisa melangkah maju. Tetapi jika kamu belajar untuk menerima dan membiarkan itu menjadi bagian dari perjalananmu, kamu bisa tumbuh. Aku terdiam, merenung. Kata-kata Andi mengingatkanku pada sesuatu yang penting, bahwa untuk bisa benar-benar sembuh, aku harus menerima masa lalu, bukan berusaha menghindarinya. Itu bukan hal yang mudah, tapi mungkin itu adalah jalan yang harus aku tempuh. Keesokan harinya, aku kembali bertemu dengan istriku. Kami duduk bersama di ruang tamu rumah, dan aku merasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan apa yang aku rasakan. Sayang, aku tahu kita sudah banyak berbicara, tapi ada sesuatu yang masih mengganjal dalam hatiku. Aku merasa kita belum benar-benar menyelesaikan semua ini. Aku tidak ingin terus-menerus merasa terjebak dalam bayangan masa lalu. Aku ingin kita terus maju, tapi aku juga tahu itu akan butuh waktu. Istriku menatapku dengan mata yang penuh pengertian. Aku tahu kamu merasa seperti itu. Aku juga merasa tidak mudah untuk melupakan apa yang telah terjadi, tapi aku ingin kita berdua berjuang bersama. Kita harus berani untuk membiarkan masa lalu itu menjadi bagian dari kita, tanpa membiarkan itu merusak masa depan kita. Aku meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Aku ingin kita menjadi lebih baik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk anak-anak kita. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa meskipun hidup itu penuh ujian, kita bisa tetap bersama, saling mendukung, dan tumbuh bersama. Kami saling berdiam sejenak, merasakan kedamaian yang baru mulai tumbuh di antara kami. Ada banyak hal yang harus kami selesaikan, tetapi kami mulai merasa lebih percaya diri.
Kami tahu perjalanan ini masih panjang, dan mungkin akan ada banyak cobaan yang harus kami hadapi, tetapi kami berkomitmen untuk berjalan bersama. Beberapa bulan kemudian, aku dan istriku memutuskan untuk merayakan langkah kecil kami. Kami pergi berlibur ke sebuah tempat yang jauh dari rutinitas sehari-hari, berharap bisa menemukan kembali kebahagiaan yang pernah kami rasakan bersama. Meskipun belum sepenuhnya pulih, kami merasa ini adalah awal baru yang penuh harapan. Di tengah perjalanan itu, aku menyadari satu hal penting, bahwa cinta bukan tentang kesempurnaan. Cinta adalah tentang menerima kekurangan, bertumbuh bersama dalam kesulitan, dan memilih untuk saling mendukung meskipun ada banyak hal yang tidak bisa dikendalikan. Kami belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi yang jelas, kami berdua siap untuk menghadapi apapun yang datang bersama-sama. Lanjutan, istriku selingkuh dengan bos kantorku. Setelah liburan itu, aku dan istriku merasa seolah kami mendapat kekuatan baru. Rasanya seperti ada angin segar yang menyelimuti hubungan kami, meskipun kenyataan bahwa luka lama masih ada dan kami tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Kami kembali ke rutinitas, tetapi dengan perspektif yang lebih terbuka dan penuh pengertian. Kami sadar, untuk bisa melanjutkan, kami harus terus berjuang dan tidak lari dari kenyataan. Namun, meski kami berusaha memperbaiki hubungan, hal-hal kecil kadang mengingatkan kami akan apa yang telah terjadi. Ada saat-saat di mana aku merasa cemas tentang kehadiran Dimas dalam pikiranku, meskipun dia sudah pergi dari hidup kami. Ada juga saat-saat ketika istriku merasa tertekan dengan rasa bersalah yang dia bawa. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari kantor. Di rumah, aku melihat istriku duduk sendirian di ruang tamu, tampak serius memikirkan sesuatu. Wajahnya penuh kecemasan, dan sepertinya dia sedang berjuang dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Aku duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh perhatian. "Ada apa, sayang? Kenapa kamu tampak khawatir?" Dia menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Aku merasa sangat takut. Aku takut aku sudah terlalu banyak menyakitimu. Aku takut kamu tidak akan pernah bisa sepenuhnya memaafkan aku. Aku merasa hatiku teriris mendengar itu. Aku sudah mencoba untuk memahami dan memberi ruang bagi istriku, tetapi aku tahu perasaan bersalah yang dia bawa itu sangat berat. Aku juga merasa ragu, sayang. Tapi kita sudah memilih untuk melanjutkan ini, untuk memberi kesempatan pada kita berdua. Memaafkan itu tidak instan, dan aku juga tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi. Tapi aku memilih untuk berjuang, dan aku harap kamu juga bisa merasakannya. Istriku menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang penuh pengharapan. Aku tidak akan pernah bisa mengubah apa yang telah aku lakukan, tetapi aku berjanji akan terus berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik. Aku ingin kita bisa benar-benar mulai dari awal, meskipun aku tahu itu tidak mudah. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. Kita tidak harus mulai dari awal, kita mulai dari sini. Dari apa yang kita punya sekarang. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan aku yakin kita bisa melaluinya. Jika kita berdua berkomitmen, kita bisa lebih kuat. Kami saling menatap, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, aku merasa ada kedamaian yang mulai tumbuh kembali dalam hubungan kami. Kami tidak lagi berfokus pada apa yang hilang, tapi pada apa yang kami punya, dan bagaimana kami bisa terus maju. Beberapa bulan kemudian, kami kembali menjalani hari-hari dengan lebih tenang. Kami tidak sempurna, tetapi kami belajar untuk saling memberi ruang, berbicara lebih terbuka, dan mengatasi masalah bersama. Hubungan kami memang bukan perjalanan yang mudah, tetapi kami mulai merasa bahwa kami berdua bisa lebih baik jika saling mendukung. Namun, meskipun kami sudah mulai menemukan jalannya, aku masih merasa cemas tentang masa depan kami. Ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Kami sudah berusaha keras untuk memperbaiki hubungan ini, tetapi bagaimana jika suatu hari kami tidak bisa lagi bertahan? Itulah pertanyaan yang terus menghantui pikiranku. Tapi pada akhirnya, aku sadar bahwa tidak ada yang pasti dalam hidup. Yang bisa kami lakukan hanyalah berusaha sebaik mungkin dan mempercayai bahwa kami bisa melewati cobaan ini bersama. Suatu malam, saat kami duduk bersama di teras rumah, memandangi langit malam yang penuh bintang, aku menyadari satu hal. Meskipun perjalanan ini penuh dengan lika-liku, aku merasa bersyukur karena kami tidak menyerah pada cinta kami. Kami masih berdiri bersama, meskipun ada banyak luka yang harus sembuh. Apapun yang terjadi, kita sudah berjuang bersama, sayang, kataku, dengan suara penuh keyakinan. Istriku menatapku, senyum lembut di wajahnya. Ya, kita sudah berjuang bersama.
Dan aku akan terus berjuang, tidak peduli apapun yang terjadi. Aku meraih tangannya, dan dalam hening malam itu, aku merasa kami memiliki segala yang dibutuhkan untuk melanjutkan perjalanan ini. Cinta, pengertian, dan komitmen untuk tidak pernah menyerah. Lanjutan, istriku selingkuh dengan bos kantorku. Seiring berjalannya waktu, meskipun hubungan kami semakin membaik, kami berdua mulai menyadari bahwa masih ada banyak hal yang belum sepenuhnya selesai. Ada ketegangan yang tersisa, sebuah rasa tidak aman yang terkadang muncul, dan itu membuat kami bertanya-tanya apakah kami benar-benar bisa melupakan masa lalu. Meskipun kami telah berusaha keras untuk memperbaiki diri, ada saat-saat ketika bayangan Dimas dan perselingkuhannya kembali menghantui kami. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari kantor dan mendapati istriku sedang menerima telepon dari seorang pria yang suaranya tidak aku kenal. Dia berbicara dengan lembut, namun mataku bisa menangkap ada sesuatu yang tidak biasa dari ekspresinya. Aku tidak bisa mendengar percakapan itu dengan jelas, tetapi aku merasa curiga. Ketika istriku menutup telepon, aku langsung merasa gelisah. Aku mencoba menahan diri, tapi tidak bisa. "Siapa tadi?" tanyaku dengan nada yang lebih tajam dari biasanya. Istriku tampak kaget dan sedikit terkejut dengan pertanyaanku. "Itu teman lama dari kantor," jawabnya ragu-ragu. "Kenapa?" Aku merasa ada yang tidak beres. "Teman lama?" Sepertinya aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Dia menghela napas panjang dan menatapku dengan tatapan serius. "Kenapa kamu mulai curiga? Kita sudah berusaha memperbaiki semuanya, kan?" Aku mengangguk, tapi perasaan tidak enak itu terus menghantuiku. "Aku hanya ingin kita jujur satu sama lain, sayang. Aku tidak ingin ada lagi rahasia di antara kita." Istriku terdiam sejenak, tampak berpikir keras, sebelum akhirnya berkata pelan, "Aku harus memberitahumu sesuatu. Meskipun aku tidak ingin kamu terluka lagi. Itu Dimas. Dia baru saja menghubungiku." Aku merasa darahku terhenti sejenak. Jantungku berdetak cepat. "Apa? Dimas? Kenapa sekarang dia menghubungimu?" Matanya mulai berkaca-kaca. "Dia? Dia bilang dia ingin berbicara tentang masa lalu kita, tentang apa yang terjadi antara kami. Dia ingin meminta maaf dan mencoba menjelaskan semuanya." Aku menatapnya dengan kebingungan yang semakin mendalam. Apa yang dia coba jelaskan? Kita sudah membicarakan semua itu. Apa yang masih bisa dijelaskan? Dia menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, tapi dia bilang dia tidak bisa hidup dengan rasa bersalah itu. Dan aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa ini mengganggu, tetapi aku tidak ingin kembali ke masa lalu itu. Seketika, aku merasakan sebuah kegelisahan yang sangat kuat. Aku merasa cemas dan marah sekaligus. Apakah Dimas benar-benar ingin minta maaf, atau apakah dia punya niat tersembunyi? Mengapa dia tiba-tiba muncul lagi? "Apa yang akan kamu lakukan?" tanyaku dengan suara bergetar, berusaha mengendalikan emosiku. Dia terdiam, tidak bisa menjawab langsung. Aku merasa ada ketegangan yang semakin memuncak antara kami. Ini adalah ujian besar dalam pernikahan kami. Dimas kembali muncul setelah sekian lama, dan sepertinya dia masih membawa beban yang belum selesai. "Jangan izinkan dia merusak segalanya lagi," kataku dengan suara tegas, meskipun aku tahu itu adalah sebuah peringatan pada diriku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan dirinya jatuh kembali ke dalam perangkap masa lalu yang menyakitkan. Istriku memandangku dengan tatapan penuh kekhawatiran. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi aku tahu aku tidak ingin kamu merasa seperti ini lagi. Aku takut kamu akan semakin menjauh dariku. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diriku. Kita harus menghadapinya bersama. Kita tidak bisa lari dari kenyataan ini. Kalau dia benar-benar menyesal, maka dia harus memberi kita ruang untuk menyembuhkan. Kalau tidak, kita harus tetap maju. Dalam hati, aku merasa terbelah. Satu sisi diriku ingin melupakan semua ini dan melanjutkan hidup, tetapi sisi lain merasa cemas tentang Dimas yang datang kembali. Apakah ini akan mengganggu segala yang telah kami bangun? Apakah ini akan menjadi ujian terbesar dalam pernikahan kami? Keputusan akhirnya datang dalam bentuk pertemuan yang tak terhindarkan. Istriku akhirnya setuju untuk bertemu dengan Dimas, tapi kali ini aku meminta untuk ikut menemani. Aku tidak ingin ia pergi sendirian, tidak lagi. Kami bertemu di sebuah restoran yang sepi, dengan suasana yang mencekam. Dimas duduk di sana, terlihat lebih kurus dan penuh dengan penyesalan. Namun ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit aku baca. Ketika ia melihat kami berdua, ia terdiam sejenak. Tampaknya ragu apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi kami. Aku tahu ini mungkin tidak mudah, tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku benar-benar menyesal, kata Dimas dengan suara rendah,
hampir seperti berbisik. Aku ingin kalian tahu bahwa aku tidak pernah bermaksud menghancurkan hidup kalian. Istriku menatapnya dengan mata penuh keraguan. Jika kamu benar-benar menyesal, mengapa datang sekarang? Mengapa baru sekarang kamu ingin meminta maaf setelah sekian lama? Dimas menunduk. Karena aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah ini lebih lama lagi. Aku tahu aku sudah menghancurkan kepercayaan kalian, dan aku tidak bisa memperbaiki itu. Tapi aku ingin mencoba. Aku menginterupsi, tidak bisa menahan diri. Coba? Tidak ada coba dalam perasaan kami, Dimas. Ini bukan hanya soal kamu. Ini tentang kami berdua, tentang kepercayaan yang kamu rusak. Ada keheningan yang berat di antara kami bertiga. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin kuat. Dimas tampak benar-benar menyesal. Tetapi apakah itu cukup? Apakah permintaan maafnya bisa menghapus luka yang begitu dalam? Istriku menoleh padaku, dan aku bisa melihat ada keraguan dalam matanya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Tapi aku harus bisa memastikan bahwa aku tidak kembali ke jalur yang sama. Aku harus melindungi kita. Aku mengangguk, merasa seperti beban di pundakku semakin berat. Kami sudah berjuang begitu lama untuk memperbaiki ini, dan aku tidak akan membiarkan masa lalu merusaknya lagi. Dimas akhirnya berdiri, menghela napas panjang. Aku mengerti, aku akan pergi. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku benar-benar minta maaf. Jika kalian ingin melanjutkan hidup kalian, aku akan mundur. Kami berdua pergi meninggalkan restoran itu dengan perasaan yang campur aduk. Perjalanan kami belum selesai. Ada banyak hal yang harus kami hadapi, dan mungkin masih ada banyak ujian yang datang. Tapi satu hal yang jelas, kami tidak akan menyerah pada cinta kami, bahkan di tengah badai yang datang. Namun, apakah Dimas akan benar-benar mundur? Apakah masa lalu benar-benar akan pergi? Itu adalah pertanyaan yang masih menggantung di udara, dan aku tahu jawabannya belum jelas. Lanjutan, istriku selingkuh dengan bos kantorku. Hari-hari berlalu setelah pertemuan dengan Dimas, namun ketegangan yang kami rasakan belum sepenuhnya menghilang. Meski kami berusaha melanjutkan hidup dengan langkah yang lebih tenang, perasaan cemas dan keraguan masih menghantui kami. Apakah keputusan untuk memberi Dimas kesempatan untuk meminta maaf adalah keputusan yang benar? Apakah ini akan membawa kami kembali ke titik yang lebih gelap? Aku merasakan tekanan semakin kuat, terutama saat aku kembali ke kantor. Setiap kali aku melihat orang-orang yang dulu dekat dengan Dimas, aku tidak bisa menghindari perasaan terasing. Mereka tahu tentang hubungan kami, dan beberapa dari mereka mulai memperlakukan aku dengan cara yang berbeda. Beberapa kali aku melihat mereka berbisik di belakangku, dan itu membuatku merasa semakin tidak nyaman. Tapi yang lebih mengganggu adalah saat aku melihat istriku kembali berubah sikap. Aku melihatnya lebih sering termenung, dan kadang dia terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang dalam. Meskipun dia berusaha menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang belum selesai dalam dirinya. Suatu malam, setelah makan malam bersama, aku memutuskan untuk berbicara lebih terbuka lagi. Aku tahu kami harus kembali membangun kepercayaan yang lebih kuat, meskipun itu tidak mudah. Sayang, kataku, menatapnya dengan penuh perhatian, kamu mulai tampak jauh. Apa yang sedang kamu pikirkan? Istriku menunduk sejenak, lalu menggenggam tanganku. Aku merasa terjebak, jujur. Aku tahu kita sudah berusaha untuk melupakan masa lalu, tapi aku takut kalau aku terus menghindari perasaan ini, semuanya akan hancur lagi. Aku mengusap punggung tangannya dengan lembut. Apa yang kamu maksud? Apa kamu merasa kesulitan untuk memaafkan diri sendiri? Dia mengangguk perlahan. Aku merasa seperti aku sudah terlalu banyak melukai kamu. Dan aku takut jika aku terus merasa bersalah, itu akan menghalangi kita untuk benar-benar melanjutkan hidup. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tapi aku juga tidak ingin kamu merasa aku hanya berpura-pura. Aku menarik napas panjang, mencoba memahami perasaannya. Aku tahu ini sulit. Kita sudah terlalu banyak melalui hal yang tidak mudah. Tapi kamu harus tahu bahwa aku tidak menyalahkanmu sepenuhnya. Kita berdua terlibat dalam perjalanan ini. Kita harus belajar untuk saling memaafkan, dan itu akan memakan waktu. Aku tidak berharap semuanya menjadi sempurna dalam sekejap. Istriku menatapku, matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan diriku sendiri. Aku merasakan hatiku terasa berat. Memaafkan dirimu sendiri itu mungkin yang paling sulit, sayang. Tapi kita akan melalui ini bersama. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita akan melewati ini
dengan langkah bersama, seiring waktu. Namun, meski kami berusaha keras untuk memperbaiki hubungan, hal yang tak terduga terjadi. Satu pagi, aku menerima email yang membuat darahku mendidih. Itu adalah sebuah surat dari Dimas. Subjeknya hanya bertuliskan satu kata, pertemuan. Dengan rasa penasaran yang tak terbendung, aku membuka email itu. Ternyata, Dimas ingin bertemu lagi. Kali ini bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa ia simpan lagi. Dimas ingin bicara tentang sesuatu yang serius, kataku kepada istriku sambil menunjuk layar laptop. Dia bilang, ada sesuatu yang tidak bisa dia tahan lagi. Aku merasa ada yang tidak beres. Istriku tampak bingung dan cemas. Kenapa sekarang? Mengapa dia ingin bertemu lagi setelah kita berusaha melanjutkan hidup? Aku menggelengkan kepala, merasakan kekhawatiran yang mendalam. Aku tidak tahu, tapi aku merasa kita tidak bisa mengabaikan ini. Ini mungkin akan mengubah segalanya. Setelah berdiskusi panjang, kami sepakat untuk menemui Dimas di sebuah kafe di pinggiran kota. Aku masih ragu, tetapi aku merasa kami harus tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Saat kami tiba, Dimas sudah duduk di pojok kafe, menunggu dengan wajah yang terlihat serius. Ketika kami mendekat, dia tidak langsung berbicara. Hanya ada keheningan yang terasa semakin berat di antara kami. Ada apa, Dimas? Tanyaku dengan suara tegas, mencoba mengendalikan rasa cemas di dalam diriku. Dimas menatap kami dengan tatapan yang tidak biasa. Aku tahu kalian mungkin sudah merasa terganggu dengan kehadiranku, tapi ini benar-benar penting. Aku tidak bisa menanggung ini sendirian lagi. Ada hal yang tidak aku katakan sebelumnya, yang bisa merubah segalanya. Aku merasa tubuhku mulai tegang. Apa yang kamu maksud? Dimas menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca. Sebenarnya, aku dan istrimu? Sebelum Dimas bisa melanjutkan, aku sudah hampir kehilangan kesabaran. Apa yang kamu ingin katakan? Jangan beri aku harapan palsu atau membuat ini semakin buruk. Istriku tampak cemas, melirikku sejenak. Dimas, apa yang kamu coba katakan? Ujarnya dengan suara yang sedikit gemetar. Dimas menunduk, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku menyadari sesuatu yang sangat berat. Yang ingin aku ungkapkan bukan untuk menghancurkan hidup kalian, tapi selama ini aku menyimpan rahasia. Aku tidak hanya selingkuh denganmu, istri, tetapi ada lebih dari itu. Ada sesuatu yang lebih besar yang melibatkan perusahaan ini. Aku dan istriku terdiam. Sebuah keguncangan besar mulai meresap dalam hati kami berdua. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Akhir dari istriku selingkuh dengan bos kantorku. Aku dan istriku saling bertukar pandang. Kegelisahan semakin merayapi tubuhku. Apa yang sebenarnya ingin Dimas katakan? Apa ada hal lain yang lebih buruk dari sekadar pengkhianatan yang sudah terjadi? Dimas, katakan saja, desaku dengan nada tegas. Dimas menarik napas panjang, menatapku lurus-lurus. Selama ini, perusahaan tempat kita bekerja bukan hanya sekadar tempat kerja, ada permainan kotor yang terjadi di dalamnya, dan aku adalah bagian dari itu. Aku bukan hanya mengkhianatimu dalam urusan pribadi, tapi juga dalam bisnis. Aku mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Dia melirik istriku sebentar sebelum melanjutkan. Aku dulu memanfaatkan posisiku untuk menggelapkan dana perusahaan. Aku memanipulasi proyek-proyek agar keuntungan lebih besar masuk ke kantong pribadi. Dan sayangnya, salah satu nama yang tercatat dalam dokumen transaksi itu adalah namamu, tanpa sepengetahuanmu. Darahku langsung mendidih. Apa? Aku hampir berdiri dari kursi, tapi istriku menggenggam tanganku, mencoba menenangkanku. Aku butuh seseorang untuk dijadikan kambing hitam. Lanjut Dimas dengan nada penuh penyesalan. Aku memalsukan tanda tanganmu di beberapa dokumen, dan jika ini terbongkar, bisa jadi kamu yang akan disalahkan. Aku mengepalkan tangan. Amarah menggelegak di dadaku. Kau menjebakku? Setelah semua yang sudah kau lakukan, kau masih punya keberanian untuk mengatakan ini sekarang? Aku tahu aku salah, tapi aku tak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Dimas menundukkan kepalanya. Penyelidikan internal sudah mulai dilakukan. Jika aku tidak mengatakan yang sebenarnya, kemungkinan besar dalam waktu dekat, kau yang akan dijebloskan ke dalam penjara. Aku merasa kepalaku berputar. Ini sudah terlalu jauh. Aku berpikir selama ini hanya disakiti secara emosional, tapi ternyata ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Ancaman terhadap kebebasanku sendiri. Kenapa kau baru mengatakannya sekarang? Tanyaku dengan suara bergetar menahan amarah. Karena aku takut. Aku pikir aku bisa lolos, tapi semakin lama aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus berlari. Aku harus bertanggung jawab, jawabnya lirih. Aku menatap istriku, yang terlihat syok dengan pengakuan ini.
Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya pelan, matanya mulai basah. Aku menarik napas dalam. Kita tidak bisa diam saja. Aku harus mengumpulkan bukti dan membersihkan namaku. Dimas mengangguk. Aku akan membantumu. Aku akan menyerahkan diri dan mengaku kepada pihak perusahaan. Tapi aku ingin kau siap jika ada penyelidikan lebih lanjut. Jika mereka menemukan dokumen yang telah aku palsukan, kau harus memiliki bukti yang menunjukkan bahwa kau tidak terlibat. Aku masih marah, tapi dalam situasi ini, aku tak punya pilihan lain. Baik, kita akan selesaikan ini. Tapi setelah ini, aku tak ingin melihatmu lagi. Dimas tersenyum pahit. Aku mengerti. Beberapa minggu kemudian, Dimas benar-benar menyerahkan diri. Kasus penggelapan dana perusahaan terungkap, dan setelah penyelidikan mendalam, akhirnya terbukti bahwa aku tidak bersalah. Namun, perusahaan tetap terkena dampaknya, dan aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaanku. Hubunganku dengan istriku, kami masih berjuang. Ini bukan sesuatu yang bisa sembuh dalam semalam, tapi kami sepakat untuk tidak lagi membiarkan masa lalu menghancurkan masa depan kami. Kepercayaan butuh waktu untuk dipulihkan, dan kami siap untuk melaluinya bersama. Suatu sore saat kami duduk di teras rumah, istriku menggenggam tanganku. Terima kasih sudah memilih untuk tetap bertahan bersamaku, bisiknya. Aku menatapnya, tersenyum kecil. Hidup selalu penuh dengan ujian, kan? Yang penting, kita masih ada di sini. Masih bersama. Dia tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan masih bisa ditulis ulang. Dan kali ini, aku akan memastikan bahwa babak baru dalam hidup kami dimulai dengan lebih baik. Tamat.